Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Muhammad Yusuf dengan NIM 45223037 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 4A. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Finansial Literasi dengan mengingat kembali pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Dengan mengingat kembali pertemuan satu dengan pertemuan terakhir, materi-materi yang sudah saya pelajari diantaranya ada finansial literasi sendiri itu menggunakan berbagai keterampilan keuangan termasuk pengeluaran, pengelolaan, perencanaan, dan juga pengambilan keputusan keuangan. Tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan, mengurangi stres terkait keuangan dan juga membantu kita untuk merencanakan dan mencapai tujuan keuangan. Adapun 3 dasar pengelolaan keuangan pribadi, yang pertama yaitu anggaran atau budgeting, yang kedua investasi dan juga tabungan, dan yang terakhir atau ketiga itu ada pengeluaran dan juga hutang. Kemudian ada yang namanya instrumen keuangan yang terjadi dari tabungan dan juga investasi. Nah, investasi sendiri itu terbagi lagi menjadi saham, obligasi, reksadana, dan juga deposito. Adapun perencanaan keuangan ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama jangka pendek, itu anggaran bulanan, tabungan darurat, dan juga pembayaran hutang. Yang kedua itu ada perencanaan jangka menengah seperti pengembalian aset, kendaraan, dan juga rumah. Kemudian yang terakhir perencanaan jangka panjang, contohnya pensiun, investasi jangka panjang, dan juga pendidikan anak. Adapun beberapa manfaat finansial literasi sendiri ini diantaranya untuk meningkatkan pemahaman keuangan pribadi seperti anggaran, tabungan, investasi, dan juga manajemen hutang. Yang kedua, kita dapat membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, perencanaan keuangan yang lebih matang lagi, dan juga perencanaan jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan juga jangka waktu panjang. Kita juga dapat meningkatkan keterampilan dalam berinvestasi seperti manajemen risiko, yang membuat kita memahami pentingnya perlindungan finansial terhadap kejadian yang tidak terduga seperti sakit, kecelakaan, ataupun hingga kehilangan aset. Setelah dilakukan riset kecil terkait reksadana, adapun reksadana pasar uang dalam 3 tahun terakhir, pengembalian paling tinggi di sini saya menggunakan aplikasi Bibit sebagai acuan dari riset. Saya berdasarkan data dari Bibit sendiri, ada beberapa reksadana pasar uang yang menunjukkan kinerja terbaik dalam 3 tahun terakhir. Yang pertama Sukor Investasi Money Market Fund. Dari Sukor Invest Asset Management ini memiliki return hingga 4,5% per tahun dan 3 tahun terakhir. Adapun keunggulan yaitu likuiditas yang tinggi, stabil. Nilai yang kedua ada Mandiri Investasi Pasar Uang. Dari Mandiri Manajemen Investasi dengan return sekitar 4,2% per tahun selama 3 tahun terakhir. Adapun keunggulan itu imbalan-imbalan hasil yang kompetitif dan juga resiko yang rendah. Yang ketiga ada BNI, Dana Liquid. Dari BNI Asset Management ini itu memiliki return sekitar 4,1% per tahun dalam 3 tahun terakhir dengan keunggulan stabilitas dan keamanan investasi. Sementara itu untuk reksadana pendapatan tetap, yaitu produk memiliki pengembalian Sukor Invest Asset Management dengan return sekitar 7,0% per tahun dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Adapun keunggulan dari Sustainable Fund manajemen investasi yang berpengalaman, saya melakukan riset kecil. Menurut saya produk asuransi
yang dapat menjaga atau memproteksi kehidupan sebuah keluarga. Di antaranya yang pertama yaitu asuransi jiwa. Di asuransi jiwa ini memberikan perlindungan keuangan bagi keluarga tertanggung dengan cara memberikan santunan kepada ahli waris atau keluarga tergantung. Jika tertanggung meninggal dunia, santunan ini dapat digunakan untuk menutupi biaya hidup pendidikan anak dan juga kebutuhan sehari-hari yang mana itu sangat dibutuhkan dari kehidupan keluarga tersebut. Yang kedua, asuransi kesehatan. Kenapa asuransi kesehatan ini mampu melindungi sebuah keluarga? Karena asuransi kesehatan ini memberikan perlindungan kesehatan tersebut biasanya untuk kesehatan dan menanggung perawatan medis dan lainnya. Terakhir, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan sendiri menyediakan pendidikan anak di masa depan, yang mana asuransi ini menyiapkan dana pendidikan dapat dicairkan sesuai dengan jenjang pendidikan yang direncanakan. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.